Saya mau ada titik itu, gestur itu bergeraknya utuh dari belum lahir, pranikah, nikah, lagi hamil, punya anak, baru cuci kaki. Tindakan terakhir sebenarnya cuci kaki ini. Ayah bunda sekalian yang dikasihi oleh Allah, kita sering mungkin dengar Allah itu memanggil manusia itu dalam 3 kali sebutan. Pertama, Allah panggil manusia itu ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah panggil manusia, berarti ada manusia yang di dalamnya wujudnya binatang. Ada ucapan kita, babi kau, wong tua itu benar dalamnya, anjing kau dalamnya. Maka Tuhan panggil kita ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti ada manusia dalam dirinya, ada wujud binatang, ada wujud hewan. Nah yang kedua, Allah panggil manusia ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya tidak semua manusia itu beriman, tapi ada panggilan Tuhan secara dalam. Tuhan panggil bukannya hai ayyuhan nas lewat dia, ya ayyuhallazina amanu lewat ini orang, tapi Allah memanggil di dalam dirinya ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, wahai jiwa yang tenang, segeralah kembali kepada Tuhanmu yang memiliki redha dan mardiyah. Bunda sekalian, ayah bunda sekalian, adik sekalian, makom redha, makhluk yang diridhai oleh Allah bukanlah ulama, bukan seorang mursyid, tapi makhluk yang dipilih Allah yang memiliki makom ridha dan mardiyah. Apa itu? Ridha Allah fi ridha walidaini wa subtillahi fi subtil walidaini. Ridha itu bukan di habaib, ridha itu bukan di seorang kiai, ridha itu bukan di mursyid, tapi ridha itu ada di orang tua. Di orang tua. Mungkin kita sering menyujuti guru kita, mungkin kita sering sujud kepada mursyid kita, mungkin kita sering melihat, menatap muka, berbondong-bondong melihat ada aswad. Pernahkah kita memandang kehormatan kita kepada mak kita, kepada orang tua kita? Pernahkah kita sujud kepada orang tua kita? Maka dalam satu riwayat hadis, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali kami hormati? Rasulullah menjawab, ibu. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali yang kami hormati? Ibu. Bertanya lagi sahabat, siapa ya Rasulullah? Ibu. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan akulah yang paling kau hormati? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan akulah yang harus kamu hormati? Kenapa Rasulullah menjawab ibu? Kita lupa dengan ibu kita. Bedakan bunda sekalian antara ihsan dengan birru. Ada yang menjadikan orang tuanya ihsan, kama rabbayani ihsan, tapi harus lengkap. Tidak cukup dengan baik saja dengan orang tua, tapi harus ada birrunya,
Tanahmu kamu tidak sampai kebajikan yang sempurna sebelum kamu memberikan kecintaan kepada Allah. Siapa yang memiliki makom bir setelah Allah? Orang tua. Orang tua. Kita mungkin sudah ihsan dengan orang tua kita. Kita sudah baik dengan orang tua kita. Kita sudah sayang dengan orang tua kita. Tapi kita letakkan orang tua kita diletakkan paling rendah, belum pilu dengan orang tua. Maka ketika ayo amalin ahabu ilallah, apa sih yang dicintai oleh Allah? As-salatu ala waktiha. Apalagi birrul walidaini, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kenapa Indonesia, khususnya Palembang, redup, rezekinya kurang, sekali hujan banjir, belum ada datang keberkahan? Apakah umat Islam ini di Palembang tidak soleh? Ziarah kubur para habaib datang ke Palembang. Bahkan orang habaib mengatakan, Hadratul Maut kedua setelah Yaman Palembang. Kenapa banjir? Karena masih ada di lorong, masih ada di samping rumah, masih ada tetangga kita, anak-anak yang melawan orang tuanya. Apa tidak rajin orang Palembang setiap subuh berjamaah? Apa tidak rajin orang Palembang setiap zikir sekalian? Apa tidak rajin? Pergi ke Kuto. Tapi yang satu setiap lorong, masihkah di tetangga kita yang bentak orang tua? Masihkah ada di tetangga kita, lorong kita ada yang gerakan orang tua? Masih. La takunal upin, saya melihat sendiri. Hafal Quran, Bu. Hafal Al-Quran. Tapi meletakkan orang tua jauh. Saya nggak kaget. Karena yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yang membunuh Umar bin Khattab habis Quran masalahnya. Saya nggak kaget kalau ada yang hafal Quran, kiai ataupun ustaz masih bentak orang tuanya. Saya nggak kaget. Inilah tidak ada keberkahan. Kita lupa Nabi kita itu sejak lahir tidak melihat bapak dari mana mukanya. Ibu masih lihat orang tua. Bapak masih lihat orang tua. Ibu masih lihat bapaknya ibu. Bapak masih lihat bapaknya bapak. Rasulullah tidak pernah lihat bapaknya. Umur 8 tahun Rasulullah ditinggal ibunya. Rasulullah SAW kekasihnya Allah. Umur 8 tahun untuk punya nabimu. Umur 8 tahun ditinggal ibunya. Rasulullah itu yatim piatu. Sejak lahir gak punya bapak, umur 8 tahun ditinggal ibu. Ada uban-ubannya bersering berselawat kepadanya, memujinya. Tapi masih bentak orang tuanya. Masih bentak orang tua. Kalau Nabi Rasulullah Muhammad bangkit hidup, ya Allah, kenapa umatku masih membentak orang tuanya? Kenapa dia lagi gila ziarah ke kuburnya? Ayah bunda, dari awal ini, dari detik ini, 15 tahun yang lalu, saya punya cita-cita, punya keinginan. Ya Allah, kirimkan sosok manusia Engkau berkahi. Ya Allah, kirim di kota Palembang ini seorang pemimpin yang diberkahi. Penduduknya dapat berkah semua, bukan banjir.
Apa jawabannya? Bu, untuk datang ke keberkahan tidak butuh banyak umat sebenarnya. Satu orang saja. Nah ternyata keberkahan itu, Fauzan, itu dimulai pemimpinnya. Ya, pemimpinnya. Makanya tidak cocok cuma pemimpinnya saja. Maka kita mulai kegiatan gestur ini. Tepatnya Yuda mau nyalon wali kota. Ya kan? Insya Allah kalau tepat November pemilihan wali kota, kalau berhaknya Palembang ini mendapat pemimpin diberkahi, memang Yuda itu berhak, Yuda itu layak buat ibu-ibu sekalian. Dimulai dengan tayamum kita, puasa kita dimulai dengan kebaikan dengan orang tua, cucu orang tua ini. Insya Allah saya punya keyakinan Yuda akan membawa keberkahan. Tidak usah lama-lama 10 tahun, 5 tahun. Saya cuma dijatai 5 tahun saja untuk jadikan Yuda wali kota. Saya bilang dengan Yuda, saya nggak tertarik kalau jadi wali kota 5 tahun saja. Sisanya Ustaz, ada nggak wali kota jadi presiden? Ada, Jokowi. Kenapa enggak? Saya bilang, saya punya impian Indonesia loh. Lahir dari Bukit Barisan, lahir dari Sriwijaya, lahir dari Sultan Sumatera Selatan, sosok presiden dari Palembang, bukan ke wali kota, ya, tapi dimulai dari wali kota ini, ya, ngantar saya dalam hati saya dengan Tuhan. Tuhan, saya ngantar cuma wali kota 5 tahun. Dalam hati saya, kalau Yuda nggak ada berpikir gubernur atau pekerjaan, saya tinggal, saya cari orang lain. Artinya Yuda harus tunjukkan saya setelah dia terpilih 5 tahun cukup wali kota, selesaikan Palembang ini 5 tahun, nggak butuh 10 tahun, 5 tahun aja. Habis itu kau ngurusi Sumatera Selatan. Kalau itunya lebih bagus, orang nomor 1 di Indonesia dari Sumatera Selatan presiden. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Jokowi, tukang kayu, bisa jadi presiden. Tapi kalau 5 tahun bulan November tadi Yuda tidak jadi wali kota, berarti Palembang belum layak untuk dapatkan ini. Inilah wukuf saya, termasuk mengadakan sedekah anak yatim, janda lansia. Ini hari ini Bu, 62 masjid sekota Palembang. Kalau rata-rata anak yatim dan lansia, kalikan aja, misalnya lansia itu diambil, dengan diambil 30 kali 62 masjid, dan itu rata sampai sekarang. Cuci kaki juga begitu. Insya Allah ke depan akan lahir sosok pemimpin yang diberkahi, ya, sosok pemimpin yang diberkahi. Dan ini butuh dukungan ibu-ibu sekalian. Dan cita-cita saya 2012 ketika saya duduk di Singapura, saya yakin Palembang lebih besar dari Singapura. Itu saja. Mudah kalian, mari sama-sama kita doakan anak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan pendengaran kami, penglihatan kami. Setiap langkah kami kau tanamkan semua yang kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tawasulkan kami kepada Rasulmu. Kami hamba-Mu yang rindu kepada kekasih-Mu. Kami ya Allah,
di hari ini, di suasana ini ya Allah. Waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada ya Allah. Sebagaimana dia menyayangi kami, mengasihi kami, mendidik kami, dan mengharapkan kami menjadi anak yang soleh ya Allah. Di setiap pandangan ibu bapak kami selalu mendoa kami. Di setiap zikirnya orang tua kami selalu mendoakan kami yang kami tak pernah tahu. Di setiap duduknya memandangi kami selalu orang tua kami mendoakan kami dan mengharapkan kami. Di setiap zikir dan sholatnya selalu orang tua kami mendoakan sampai saat ini ya Allah. Yang selama ini kami tak tahu ya Allah. Kalau kami minta dengan orang tua kami, wahai bunda Ayanda, doakan kami, padahal ayahmu, padahal ibu kita di setiap duduknya, di setiap pandangan kepada kita, di setiap zikirnya, di setiap sholatnya, tak henti doakan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, andaikan orang tua kami hidup saat ini, andaikan orang tua kami masih terbaring di kamar-kamar kami, andaikan orang tua kami yang saat ini menanti kami, ya Allah, lemburkan hati kami ya Allah, lemburkan penglihatan kami ya Allah, lemburkan langkah kami ya Allah, lemburkan langkah kedua tangan kami ya Allah, agar kami bisa berbuat baik dengan orang tua kami ya Allah, agar kami, pandangan kami, duduk kami selalu kasih sayang dengan orang tua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, andaikan orang tua kami yang saat ini terbaring, ya Allah, kami anak yang tak tahu diri, maka terangkan kubur orang tua kami ya Allah, luaskan kubur orang tua kami ya Allah. Ya Allah, andaikan orang tua kami terbaring di kuburan, kami tak sempat mencuci kaki orang tua kami, kami tak sempat salaman dengan bentuk kasih sayang kami, maka jadikan hari ini, detik ini, di ruang waktu ini, tangisan kami sebagai pencuci kaki orang tua kami yang terbaring di kuburan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rasulullah, andaikan hari ini, saat ini, kami belum bisa mampu ke Raudhamu karena tidak kemampuan kami ya Rasulullah, maka ya Rasulullah, hadirkan kepada kami yang fakir ini, kami yang miskin ini, jadikan setiap takwil mimpi kami ya Rasulullah hadir menemani dan tidur kami ya Rasulullah. Andaikan seumur kami belum sempat ke Raudhamu ya Rasulullah, ya Rasulullah alaihi wasallam, kami tahu betul di dalam Al-Quran, dan Engkau mengatakan orang yang gugur di dalam Allah itu mati, mereka hidup. Kami yakin ya Rasulullah, Engkau tidak mati, Engkau hidup ya Rasulullah, hidup di setiap pendengaran kami, hidup di setiap pandangan kami, hidup dalam pikiran kami, bahkan cinta dan kasih sayang kami dan rindu kami kepada Rasulullah, ingin berjumpa kepadamu ya Rasulullah, walaupun sekejap mata kami ingin melihat wajahmu, seorang hamba, seorang kekasihnya Allah. Ya Rasulullah, sambungkan kami denganmu ya Rasulullah, ya Arhamar Rahimin.
Ya Rasulullah, di dalam sirahmu engkau yatim piatu. Ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Kalau kami belum bisa berbuat baik sebaik-baiknya ke orang tua kami, ya. Maafkan kami ya Rasulullah. Kalau kami umatmu belum berbuat sebaik-baik kepada orang tua kami, maafkan kami ya Rasulullah. Masih banyak tetangga kami yang yatim piatu. Masih banyak orang di sekitar kami yatim piatu. Karena kami tahu betul yatim piatu dan dirimu satu. Kami sering berselawat kepadamu ya Rasulullah, tapi kami saat ini belum mampu untuk menyantuni anak yatim, baik kami, ponakan kami, baik tetangga kami. Mudahkan kami ya Rasulullah, agar bisa berselawatmu terus menerus dan melaksanakan amal solehmu, yaitu menyayangi anak yatim, memuliakan anak yatim. Berilah kami kesempatan untuk kami bisa di setiap hidup kami, sebelum kami menghadap kepada Ilahi Rabbi, di dalam setiap mimpi kami Kau hadir dalam takwil mimpi kami ya Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin.